Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Fadila Ansari dengan NPM 241302436 dari kelompok 7 mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan dan melanjutkan materi dari kelompok 6 yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Saya selaku moderator dari kelompok ini mempersilakan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Fatimah Putri Zahwa dengan NPM 241302406. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Aldivaria dengan NPM 24311024056. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Delia Hesa dengan NPM 2413024082. Baik para audiens, di sini kami akan memulai presentasi kami yang akan dimulai oleh rekan saya. Jadi kalimat yang baik itu adalah kalimat yang mudah dipahami, ringkas, dan sesuai dengan kaidah bahasa. Tujuannya adalah untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti oleh audiens tanpa kesulitan. Kemudian penting bagi kita untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas suatu kalimat. Bagaimana kita menyusun kata-kata, mengatur struktur kalimat, dan memberikan penekanan yang tepat dapat berdampak besar pada seberapa jelas dan mudah pesan kita dipahami. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita dan memastikan bahwa pesan kita sampai dengan efektif. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan oleh si pembaca atau penulis tergambar lengkap dalam pikiran si pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, pesan yang diterima oleh pendengar persis seperti yang dikehendaki oleh si pembicara. Sebuah kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika dapat memperlihatkan adanya kesejajaran bentuk dan kesejajaran makna. Kesejajaran bentuk dengan struktur kalimat, sedangkan kesejajaran makna berkaitan dengan kejelasan informasi yang diungkapkan. Jadi kalimat efektif itu tidak berarti wujudnya harus pendek-pendek, tetapi yang dipentingkan adalah kesamaan informasinya. Bila kalimatnya pendek tetapi membingungkan orang, dapat dan bisa jadi kalimatnya panjang namun informasinya mudah dipahami. Untuk itulah kalimat efektif harus bercirikan kelugasan, ketepatan, kejelasan, kehematan, dan kesejajaran. Jadi kesejajaran dalam kalimat efektif adalah salah satu ciri kalimat efektif yang menekankan pada kesamaan bentuk atau struktur gramatikal dalam sebuah kalimat, terutama ketika menyusun unsur-unsur yang setara seperti dalam deret kata, frasa, atau klausa. Kesejajaran ini penting untuk menciptakan keharmonisan dan tiga keseimbangan dalam kalimat, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas, logis, dan mudah dipahami. Kalimat efektif mempersyaratkan adanya kesejajaran unsur-unsur dalam kalimat. Kesejajaran unsur-unsur kalimat itu akan memudahkan pemahaman pengungkapan pikiran, kesejajaran makna berkaitan dengan kejelasan informasi yang diungkapkan. Kemudian contoh penerapan kesejajaran dalam kalimat efektif yang pertama itu adalah buku ini dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Jadi kalimat ini nih salah atau kurang tepat karena frasa yang pertama itu berupa kata pasif yang menyatakan tindakan, sedangkan frasa kedua itu berupa klausa relatif yang menjelaskan gramedia, bukan langsung menyatakan tindakan. Sedangkan yang contoh kalimat efektif kedua itu, yaitu buku ini dibuatkan oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Ini benar karena keduanya itu menggunakan bentuk pasif yang sejajar, yaitu dibuat oleh dan diterbitkan oleh, sehingga kalimatnya itu menjadi lebih efektif dan mudah dipahami. Kevariasian dalam kalimat efektif. Tulisan yang menggunakan pola serta bentuk kalimat yang terus-menerus sama akan membuat suasana menjadi kaku dan monoton atau datar, sehingga akan menimbulkan kebosanan pada pembaca. Pembaca akan merasa letih sehingga membaca menjadi kegiatan yang membosankan. Oleh karena itu, untuk menghindarkan suasana monoton dan rasa bosan, suatu paragraf dalam tulisan memerlukan bentuk, pola, dan jenis kalimat yang bervariasi. Variasi kalimat ini dari keseluruhan tulisan terdiri dari
Kevariasian dalam kalimat efektif. Variasi kalimat efektif dapat terjadi dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, cara memulai. Ada beberapa kemungkinan dalam cara memulai kalimat untuk menjadi efektif, yaitu dengan variasi pada pembukaan kalimat. Pada umumnya, kalimat dapat dimulai dengan subjek, predikat, frase, dan kalimat modalitas. Jenis kalimat. Di dalam bahasa Indonesia ada 3 macam jenis kalimat, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah atau kalimat pinta. Biasanya kalimat berita berfungsi untuk memberitahu tentang sesuatu, tapi bukan berarti bahwa dalam rangka memberi informasi, kalimat perintah atau kalimat tanya tidak dipergunakan. Selanjutnya ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Menurut Taib, kalimat aktif adalah unsur subjek dalam kalimat melakukan pekerjaan dan unsur predikat biasanya berawalan meng dan ber. Kalimat pasif ialah kalimat yang menjadikan subjek sebagai tujuan dari perbuatan. Unsur subjek pada kalimat pasif biasanya memiliki peran sebagai korban dan penderita dari sebuah tindakan. Contohnya, ternyata kami tidak berada di negara yang rakyatnya memusuhi kami. Para penumpang kereta api yang pulang balik Bangkok sering melempari kami dengan buah-buahan dan roti. Begitu makanan dilemparkan, kami berhamburan saling berebutan. Tentu saja hal ini mengundang kemarahan para petugas. Kami pun semuanya diancam. Untuk sementara, makanan yang dilemparkan itu tergeletak begitu saja di tanah. Paragraf di atas terdiri dari kalimat aktif dan kalimat pasif. Masing-masing kalimat ditandai dengan awalan me dan awalan di. Lalu panjang pendek kalimat. Panjang pendek kalimat merujuk pada variasi jumlah kata atau struktur dalam sebuah kalimat. Kalimat pendek biasanya terdiri dari sedikit kata dan memiliki unsur yang sederhana. Sedangkan kalimat panjang mengandung lebih banyak kata dengan unsur yang lebih kompleks. Variasi panjang pendek kalimat digunakan untuk menciptakan ritme dalam sebuah tulisan, serta meningkatkan keterbacaan dan kejelasan suatu teks. Contohnya, remaja yang sudah di sekolah menengah itu, menurut dokter, mengalami nervous breakdown. Ia harus meninggalkan sekolah. Kalimat di atas memiliki struktur yang baik. Polanya tidak ada yang salah atau menyalahi kaidah. Tetapi kalimat tersebut tidak menarik dan terasa monoton karena kalimatnya senada. Lalu kefokusan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif memfokuskan pesan yang penting agar mudah dimengerti oleh pembaca. Jika tidak, makna kalimat akan susah dipahami dan menghambat komunikasi sehingga kalimat menjadi bertele-tele. Kefokusan kalimat penting digunakan agar terhindar dari ketidakefektifan kalimat dan pemborosan kata dalam kalimat. Contohnya, untuk bisa memahami pelajaran biologi dengan baik, maka siswa-siswa di kelas perlu untuk belajar secara rajin dan juga harus mendengarkan penjelasan dari guru dengan sungguh-sungguh supaya hasil belajarnya bisa maksimal. Nah, kalimat ini tidak efektif karena bertele-tele. Di sini bisa kita lihat, maka siswa-siswa di kelas perlu untuk belajar secara rajin. Nah, jadi untuk meringkasnya, jadi kita bisa membuat kalimatnya menjadi seperti ini. Siswa perlu belajar rajin dan menyimak penjelasan guru agar memahami pelajaran biologi dengan baik. Oke, jadi teman-teman, kalimat efektif merupakan elemen penting dalam komunikasi yang jelas dan efisien. Kemampuan untuk menyusun kalimat efektif sangat krusial dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari penulisan akademis hingga komunikasi sehari-hari. Kalimat yang efektif tidak hanya menyampaikan pesan dengan tepat, tetapi juga meminimalkan potensi kesalahpahaman dan meningkatkan daya tarik pesan tersebut. Dengan memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip kalimat efektif, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi secara signifikan. Kemampuan ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks formal seperti penulisan ilmiah atau bisnis, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari
Nah, kalimat efektif memungkinkan kita untuk menyampaikan ide dan gagasan yang lebih meyakinkan, membangun hubungan yang lebih baik, dan mencapai tujuan komunikasi dengan lebih sukses. Jadi teman-teman, sekian materi ciri-ciri kalimat efektif dari kelompok 7. Semoga presentasi ini dapat dipahami dengan baik. Saya selaku moderator, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah,